Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdan Trayandung, NIM 14 20 12 10 29R, Prodi S1 Keperawatan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kewajibannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki dua unsur, yaitu unsur kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dalam bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. 1. Konsep geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar kepentingan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad ke-19, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad ke-20 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Kedua itu teori-teori geopolitik. Ada beberapa teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia ini, yaitu 1. Teori geopolitik menurut Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara ini itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. 2. Teori geopolitik menurut Rudolf Kerdyn. Rudolf Kerdyn pada tahun 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh, yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kultur politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Ketiga, teori geopolitik menurut Kurt Haushofer. Kurt Haushofer pada tahun 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Ratz dan Kerdyn, terutama pandangan tentang Lebensraum, dan paham jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya
memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup. Untuk mencapai maksud itu, negara harus mengusahakan antara lain, yang pertama itu autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu, politik ekspansi dijalankan. Berdasarkan asumsi demikian, Hosofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah atau region yang hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Yang kedua, wilayah-wilayah yang dikuasai, yaitu yang pertama, Pan Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat dengan pemimpinnya. Dua, Pan Asia Timur mencakup bagian timur, benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa. Tiga, Pan Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia. Empat, Pan Eropa Afrika mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris, dan Rusia dikuasai oleh Jerman. Pokok-pokok pemikiran Hosofer adalah sebagai berikut. 1. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul atau berkualitas saja yang dapat bertahan hidup dan terus berkembang, sehingga hal ini menjurus pada realisme. 2. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan. Ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, yakni Jerman dan Italia. 4. Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan berbagian baru kekayaan dan alam dunia. 3. Paham geopolitik bangsa Indonesia. Negara-negara di dunia penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi atau kepentingan yang di titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi wilayah atau dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. B. Wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berdasarkan negara kepulauan. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan Republik Indonesia memberikan kaidah nilai, moral, dan etika serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mendapatkan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung dan ditaati bersama. Kesadaran ruang negara bahwa matra kehidupan darat, laut, dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya, dijaga eksistensinya, dan didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dijaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjerumus pada
terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, jati diri atau kepribadian bangsa. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini dibentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, cara melihat, sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. 2. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Asas kepulauan. 2. Kepulauan Indonesia. 3. Konsepsi tentang wilayah Indonesia. 4. Zona ekonomi eksklusif. 5. Karakteristik wilayah Nusantara. 6. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan pendalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Negara kepulauan adalah suatu negara yang di seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang menghubungkan satu sama lain. Demikian era sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya merupakan salah satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakikinya atau yang secara historis dianggap demikian. 2. Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil diukur dari garis pangkal. 3. Sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai seperti yang terlihat pada peta laut skala besar dan berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluas dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan konversi ini. 4. Perairan pendalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal. 5. Zona ekonomi eksklusif tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam zona ekonomi eksklusif, negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya dan hayati dari perairan. 6. Landasan kontinen. Suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawah yang terletak di luar lautan teritorial sepanjang dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil. Tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2.500 mil. Dari Demokrasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pergantian ordonansi tahun 1939
dengan tujuan sebagai berikut. 1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. 3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Dari 17 Februari 1969 deklarasi landas kontinen sampai sekarang deklarasi tentang landasan kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan. Asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landasan kontinen adalah sebagai berikut. 1. Segala sumber kekayaan adalah yang terdapat dalam landasan kontinen. Indonesia adalah memiliki eksklusif negara Republik Indonesia. 2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landasan kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. 3. Jika tidak ada garis batas, maka landasan kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluas Indonesia dengan wilayah terluas negara tetangga. 4. Klaim itu tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landasan kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. 3. Wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditemukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. 4. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitung luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalamnya tanah permukaan bumi. 2. Wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pendalaman. 3. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat atau di atas wilayah darat dan lautan atau perairan negara itu. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk lebih memudah kita belajar dalam mendefinisikan pokok-pokok pemikiran yang terpenting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 unsur terpenting wawasan Nusantara, yaitu unsur wadah, unsur isi, dan tata laku. 1. Wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara dibentuk oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalam perairan.
baik laut maupun selat, serta di atasnya merupakan suatu kesatuan ruang wilayah. 2. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. 3. Tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat, yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. 1. Penerapan wawasan Nusantara. A. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. B. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib, sepenanggungan, dan asas Pancasila. C. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan, keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat sementara untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. 2. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. 6 konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kepulauan, dan geopolitik. Pada dasarnya dipandang dari dua dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dan segenap isi di dalamnya, atau yang disebut realita, dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau yang disebut sebagai fenomena. Sekian dan terima kasih.